صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian sambungan kitabnya sampai halaman yang warna putih itu halaman 104. Halaman 104 yang putih. Kemudian yang kuning halaman 74. Ada itu lapas kunut lah. Kemudian sambungannya, jadi yang warna kuning itu halaman 74. Yang kuning itu 74. Kemudian sambungan daripada doa kunut. Semalam itu kita sedikit-sedikit memaknai daripada makna atau arti doa kunut yang biasa kita baca. Yaitu sudah sampai waqini syarra ma qadait. Kan semalam Allahumma hdini, bilanya berjamaah kan Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk atau tunjukilah akan ulun, akan kami kepada jalan yang cepat menyampaikan kepada pian beserta orang-orang yang pian beri petunjuk. Ya, maspakan juga ulun beserta orang-orang yang pian beri petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk jalan yang mendekatkan kepada pian. Nah, menjadi kekasih Allah rasanya. Nah, kemudian wa'afina fi man 'afait. Semalamlah. Dan ya Allah selamatkanlah kami daripada segala macam bala, baik bala dunia maupun bala akhirat. Fi man afait, beserta orang-orang yang telah pian selamatkan mereka itu. Disamakan kami juga. Nah, selamatkan juga. Wa tawallana fi man tawallait. Dan ya Allah tolongilah kami pada segala perkara kami daripada menggawi sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Jaga urusan perkara kami. Nah, minta perlindungan kepada Allah. Yalah, daripada segala perkara yang perkara itu bisa menimbulkan dosa. Nah, itu minta jagakan fi man tawallait, beserta orang-orang yang telah pian urusi, yang pian jagakan perkara-perkara mereka itu dari segala gawian dosa, sehingga yang digawi baik aja. Nah, yalah. Kemudian wabarik li fi ma a'tait, wabarik lana fi ma a'tait. Dan ya Allah berikanlah keberkahan untuk ulun atau untuk kami fi ma a'tait, pada apapun jua yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah, jadi apa aja yang Allah berikan kepada kita, minta keberkahan, minta dianugerahi keberkahan. Bilanya berkah, terbawa terus kepada kebaikan. Ya, karena kan naran berkatu ziyadatul khair, tambahan kebaikan, atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Dan itu fima atau itu umum lah.
Kalau kita belajar ilmu nahu, ma itu isim mausul mustarak, umum, berataan. Lah, apapun yang Allah berikan kepada kita, minta keberkahan. Wa barik li fima a'tait, wa barik lana fima a'tait. Yang samaannya itu ya doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan pada apapun yang telah beri rezeki kepada kami. Masuk makanan yang dihadapi, iyalah kan rezeki dari Allah. Nah, minta berkah. Oh, ini sama nih. Apapun yang Allah beri, minta keberkahan. Nah, umur, sehat, duit, harta, anak, rumah, motor, ilmu, iyalah, apalagi pakaian, semuanya minta keberkahan. Oh, luar biasa doanya. Kemudian waqina syarra ma qadait. Ya Allah, peliharakan atau jauhkan kami akan kejahatan sesuatu yang pian tentukan atau pian takdirkan kepada kami. Apa maksudnya? Jar ulama kan kalau sesuatu yang sudah ditakdirkan kada kau lagi mau dihindari. Iyalah, misalnya sudah Allah takdirkan dapat musibah, Bapak kenapa doa ini isinya? Doa ini minta perlindungan dari sesuatu sifat-sifat yang muncul, yang timbul dari kejahatan yang ditakdirkan oleh Allah. Sifat apa? Sifat yang kada baik. Seperti apa? Seperti misalnya gelisah, kada sobar, atau sarik lawan Tuhan, banjiri bari bala. Iyalah. Apalagi atau hamuk, kada terima. Nah, kada terima lawan apa yang ditakdirkan Allah. Nah, itu yang kita minta perlindungan. Yalah, kada ridho. Nah, naudzubillah lah. Jadi bilanya orang dapat musibah, malah gelisah, malah kada sobar, hamuk, kada ridho, yalah pusang, sakit hati, sarik lawan Allah begitu. Itu kada jadi pahala, malah jadi dosa. Maka sudah dapat musibah, jadi dosa pula. Naudzubillah. Makanya minta perlindungan. Nabi yang melajari waqini syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Itu isi doanya dari sifat-sifat yang bisa muncul ketika ada bala yang Allah takdirkan kepada dirinya. Nah, itu tuh doa. Jadi 5 itu doanya. Nah, selanjutnya itu adalah pujiannya. Nah, pujian. Karena kan semalam naran kunut tuh mengandung atas doa dan pujian. Nah, lalu sambungannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yalah. Fa innaka maka bahwasanya engkau ya Allah, taqdi, engkaulah yang memutuskan segalanya, yang menghukumkan, yang menentukan, yang mentakdirkan, yang mengatur segalanya. Itu taqdi. Wala yuqda alaik, dan tidak diputuskan atas engkau, tidak dihukumkan, tidak ditentukan atas engkau. Ada yang menentukan segalanya Allah, bukan sidin yang diatur. Allah yang mengatur berataan, bukan sidin yang diatur. Iyalah segalanya. Nah, ini belajar tauhid kita ya Allah. Supaya kau bujur-bujur mandak dalam hati sebarataan Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Iyalah. Nah, jangan sampai karena sekali-kali tandak di hati Allah yang diputuskan, yang diatur. Misalnya kurang berdoa lalu kabul, jangan dianggap doa yang mula Allah mengabulkan. Berarti Allah itu diatur oleh doa lah. Lah, ini kan belajar tauhid kan ya Allah. Bapak jar, Allah juga yang menghendaki mengabulkan. Sidin sudah menghendaki, cuman Allah takdirkan inya tuh berdoa. Itu ulang. Iyalah. Karena kan Allah yang berkehendak berataan. Bapak umur itu jangan usah berdoa. Nah, salah. Maka Allah menyuruh berdoa. Itu namanya ikhtiar. Iyalah. Cuman hati. Kalau tauhid kan mainnya hati. Jadi kita sudah menyatakan dalam doa kunut, fa innaka taqdi, pian aja yang menentukan berataan.
wala yuqda alaik. Tidak ada seorang pun yang mengatur pian. Tidak ada siapapun yang mengatur pian, yang menghukumkan, yang memutuskan pian, tidak. Dan tidak diputuskan atas karena ini kita mengikrarkanlah. Itu pujian namanya. Artinya Allah lah yang berkuasa kepada alam semesta ini. Rabbul alamin. Ialah yang berkuasa atas segala alam. Ya. Kemudian wa innahu la yadhillu man walait. Nah, ini pujian pulang. Dan bahwasanya tidak akan hina oleh orang yang walait, orang yang engkau jagakan perkaranya, yang engkau kuasakan, artinya engkau beri taufik hidayah kepada orang tersebut. Atau walid itu tidak akan hasil orang yang engkau tolongi perkara-perkara mereka sehingga gawiannya baik, tidak dari dosa, itu tidak akan hina kayak apa aja. Kalau orang itu memang sudah Allah kasihi, Allah cintai, Allah jagakan segala perkaranya sehingga dia melakukan kebaikan, itu tidak bakal hina. Tidak akan dihinakan. Nah, kita nyampe karena mereka orang yang dikasihi oleh Allah. Sekalipun orang berusaha supaya ia tuh hina, supaya ia tuh diremehkan, namun sudah Allah memilihnya untuk dimuliakan, mulia. Karena tidak bakal hina orang yang Allah tolongi perkaranya, orang yang Allah beri taufik hidayah kepada orang tersebut. Nah, artinya orang itu ibadah dipilih oleh Allah mengaji, dan kita masuk orang yang diberi taufik hidayah lah, dan kita masuk orang yang dibukakan hati ketujuh menggawi akhirat, hatinya yang membawa kepada akhirat. Itu kada bakal hina. Sekalipun misalnya di dunia berusaha orang menghinakannya, tapi bodoh Allah sudah memilihnya, mengasihinya, tetap orang tersebut tidak bakal hina. Ada kelihatannya baju sudah meninggalkah, orang datangan. Padahal aja orang pujar bilang diadu orang mana aja, dikucilakan orang mana aja, banyak meninggal, hibak orang datangan. Orang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini pegangan kita. Aja bila kita bujur aja di jalan Allah, kada bakal hina. Nah, makanya berdoa terus kita dan diberi taufik hidayah dan ditolongi Allah menggawe kebaikan. Makanya kan doa kita, Allahumma kama waffaqta ahlal khairi lil khairi wa a'antahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan taufik kepada orang-orang yang ahli kebaikan dan Engkau tolongi mereka itu melakukan kebaikan, maka waffiqna, maka beri taufik juga kami atas menggawe kebaikan dan tolongi kami menggawe kebaikan itu. Nah, ya orang-orang yang Allah tolongi dalam menggawe kebaikan sehingga terus di jalan Allah, la yadhil, tidak bakal hina. La yadhillu man walait. Kemudian wala ya'izzu man adait. Nah, pulang. Dan tidak bakal mulia man adait, orang yang engkau musuhi ya Allah. Dia orang yang tidak dipilih Allah melakukan kebaikan, tidak bakal mulia. Kayak apa aja, dia tidak akan hasil kemuliaan orang yang Allah jadikan musuh, dimusuhi oleh Allah, tidak menjadi kekasih. Naudzubillah. Dan kita dijauhkan dengan inilah. Dia Bapak jika ada dipilih Allah melakukan ketaatan, apalagi merusak keimanan seseorang. Ini nyata, dan menjadi musuh Allah, adu mubin, musuh yang nyata, tidak bakal mulia. Ya kayak apa aja di dunia nih, karena tidak bakal dunia, paling tidak di akhirat jelas sudah kada mulia. Fir'aun tuh kayak apa dimuliakan ya kalau bahari waktunya menguasai dunia. Fir'aun coba dah kada beriman, aku jadi Tuhan pulang.
Iyalah. Akhirnya apa? Matinya lamas lamas di lautan. Iyalah, bagaimana di akhirat Bang? Diajar Allah Ta'ala dalam ayat itulah zuk Allah Ta'ala. Rasakan. Apa jar sebelumnya apa lahwal azizul hakim dah bahwasanya engkau semalam maka mulia benar. Tapi pada akhirat apa? Masuk dihukum makan. Iyalah disiksa. Ya di dalam Quran tuh zuk rasakan di kamu. Nah, dulu itu kayak pemulianya, artinya dimuliakan kisah-kisah anak mulia deh. Bahkan menguasai mengaku jadi Tuhan. Tapi Bang, aja di neraka apa? Naudzubillah. Kalau orang sudah dimusuhi oleh Allah, dia orang yang tidak diberi taufik hidayah sehingga tidak melakukan kebaikan di jalan Allah, apalagi saat merusak iman seseorang, apalagi zalim saja, itu tidak akan mulia. Nah, ujung-ujungnya pasti kena terhinakan. Nah, jadi itu kita ini pujian deh, ialah pujian juga. Jadi kita menyatakan orang yang Allah musuh tidak akan mulia. Kemudian tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Tabarakta dan bertambah-tambahlah kebaikan engkau. Rabbana wahai Tuhan kami, wa ta'alait dan maha tinggi engkau, maha mulia engkau, maha suci engkau dari sesuatu apapun sifat yang tidak pantas kepada engkau. Nah itu pujian. Tabarakta Rabbana. Terus bertambah-tambah kebaikan pian kepada kami, wahai Tuhan kami. Wa ta'alait dan maha suci engkau dari segala sifat yang tidak pantas kepada pian. Sifat apa? Sifat-sifat kekurangan. Ada mungkin sedikit pun tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala itu segala sifat kekurangan. Iyalah. Ada mungkin ada. Kita sudah belajar tauhid. Nah, itu maknanya tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, di sini habislah. Nah, kalau kita rajin tambah lagi ya, apa ya? Falakal hamdu ala ma qadait. Apa artinya ya falakal hamdu ala ma qadait itu ya? Falakal hamdu maka hanya bagi pian, hanya milik pian segala pujian. Tapi ala ma qadaitnya. Nah, ini ujian kita nih. Kita menyambat harus nih sampai subuh. Yalah mengikrarkan harus. Cuman prakteknya aja lagi kita. Artinya segala puji untuk pian ala ma qadait. Atas apapun yang pian takdirkan. Apa aja yang ditakdirkan kepada ulun, kepada kami, segala puji bagi pian. Artinya lapang dada harus menerima, senang terus. Itu bahasanya. Nah, pertanyaannya, kalaunya yang Allah takdirkan kebaikan, rezeki, yang nikmat, yang nyaman deh kita alhamdulillah. Coba hanya Allah karena mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai, misalnya balakah, musibahkah, nah kayak apa hati? Hilangkah rezeki, hilangkah duit, apa hati? Yalah, kita sudah menyatakan Allah falakal hamdu ala ma qadait. Karena yang Allah takdirkan itu kan kita sudah meyakini rukun iman, percaya kepada qada dan qadar, baiknya maupun buruknya berataan Allah sudah yang mentakdirkan. Nah, dalam kunut kita falakal hamdu. Segala puji bagi pian atas apapun yang ditakdirkan kepada ulun, kepada kami, yang baiknya nyaman benar kita ya alhamdulillah. Rezeki bertambah terus alhamdulillah. Oh nyaman. Tiba Jepang hilang duit misalnya 1 juta, naudzubillah lah, dan Jepang jangan iyalah di bapak hati sarikan lawan Allah. Nah, makanya balakal hamdu. Nah, atau tagugur kah? Iyalah tagugur kendaraan misalnya tagugur di bapak sarikan kah? Maka balakal hamdu. Nah, itu kan seberatan Allah ada menentukan. Itu sudah berimani. Seberatan yang baik yang buruk Allah beratan yang menentukan. Ucapan kita falakal hamdu. Bukti akan gitu. Dan kita puji-puji kau bukti akanlah. Nah ini belajar
tauhid bukahnya, tasawuf bukahnya kita supaya kawa palakal hamdu bertahan. Yalah, cuman bila dapat musibah itu kadu saja pulang yang alhamdulillah aku dapat musibah kadu saja. Maksudnya hati itu udah senang aja ya lah. Amun dia sampai kemudian alhamdulillah luar biasa bang. Cuman pun melihat kawan dapat musibah jangan alhamdulillah. Kawan gugur, alhamdulillah hikam jatuh pak sudah takdir Allah. Jangan juga. Yalah kalau orang salah memaham. Dan itu tak falakal hamduhan kita kadang-kadang ada merasalah pada doanya itu luar biasa tuh. Dan itu ada ikrar yang dari kita pengakuan kayak ini. Makanya kita ditunggu di kita memahami ya Allah bacaan-bacaan yang biasa kita baca di dalam sembahyang. Nah kemudian hajat doa lagi sekali lah doa perminta ampun. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka kami memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Wa natubu ilaik dan kami memohon minta taubat kepada Pian. Nah, kami minta taubat dan diterima taubat kami. Itu nastaghfiruka wa natubu ilaik. Iyalah. Nah, di situ habis kitanya kemudian di Arab apalagi bulan tarawih, bulan puasa kan banyak. Yalah panjang lagi doanya yalah. Nah, kalau guru kami ada bertambah di situ Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Yalah, ala alihi wasallam. Kalau kita kan biasa tikas astaghfiruka wa natubu ilaik. Hanya ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kalau di sini kan susunannya wa sallallahu ala nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yalah. Kalau kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya itulah kawan dalam ilmu nahwu bang ini, ilmu balaghah, keindahan kalimat. Ya pas bilanya wa sallallahu ujungnya tu wasallam, jangan wasallim. Orang belajar nahwu, belajar ilmu balaghah ya paham di situ. Ya ada juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, itu kalau dalam ilmu kebahasaan salah itu. Walaupun kan ada apa-apa maknanya. Iyalah, maknanya itu kan ada fi'il madi, ada fi'il amar. Dia mensesuaikan bilanya wa sallallahu itu pakai fi'il madi. Maknanya fi'il madi du'aiyah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat. Iyalah, maknanya doa juga. Cuman pakai fi'il madi. Jadi ujungnya wasallama. Wasallama itu fi'il madi juga. Jadi sama. Sinkron dia dengan awal dan akhir kalimatnya tuh. Nah, tapi bila jadi baca wasallim, itu wasallim itu fi'il amar. Fi'il amar. Wasallallahu fi'il madi. Nah, kada sama. Yalah, dalam segi kebahasaan itu kada bagus. Berdoa aja wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ada pas orang wasal lama wasallam wa baraka wasallama wasal lama itu tak sama dia kayak wirid sembahyang yang bagusnya kayak ini padahal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kullama zakaraka zakirun wa ghafala dzikrikal ghafiluna wa sallim. Bebulik ulang ambil amar. Nah, hajar fi'il madi masai kepada sahabat wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ya ajmain. Katanya belain di situ lapasnya. Itu tak. Nah, ada juga ulun bisa disalahkan orang. Orang kan buat rata wasallam jar. Sudah wasallim nah, orang ada ilmunya yang bagusnya. Kan ada menyalahkan bang. Dalam tataan kebahasaan Arab bilanya fi'il madi gitu. Kan itu kan fi'il amar. Allahumma sholli itu fi'il amarnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika. Jadi ujungnya fi'il amar juga. Iyalah. Nah, jadi di sini wasallam lah,
Jadi wa sallallahu ala nabiyil ummi, dan mudah-mudahan melimpahkan salawat atau rahmat oleh Allah atas nabi kita yang al-ummi. Guru kami dulu ummi itu orang yang jenius. Ya, orang yang jenius. Kalau asal mana kan yang tidak bisa membaca dan menulis. Allah alam lah. Jujur Nabi kan bisa membaca dan menulis ya. Segi bahasa itu apa artinya? Tuhan kan Allah Ta'ala kadang mentakdirkan Nabi untuk menulis, kadang mentakdirkan Nabi untuk membaca yang tulisan kayak ini nah. Yalah amun membaca Quran, kan Nabi membaca, maksudnya tulisan. Tapi bujur ya Allah alam lah. Segi bahasa kan itu kayak itu. Cuman kalau guru kami kan mau mana itu sih, orang yang sangat jenius. Yalah, seandainya kadang dikatakan kadang bisa membacakan, tapi sih hafal Quran luar biasa Allah. Menguasai berataan ke kampung-kampung mana aja sih bila aja kampung ini udah bahasa kayak ini itu bahasa sih kan banyak juga kampung-kampung Badawi kadang-kadang sini datang bahasa kayak itu juga kan harus benar iyalah ya orangnya sangat jenius. Muhammadin memang orang-orang Arab bahari bilanya kada bisa membaca kada tulis itu digelari dengan ummi iyalah bahari. An-nabiyil ummi Muhammadin ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan atas keluarganya washabi dan para sahabatnya wasallam, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan atas Nabi, keluarga dan sahabatnya hanya salawat dan salam. Nah itu salawat dan salam yang diandak di doa qunut itu pun termasuk surat abad. Makanya bila ada orang tembak qunut, sekali dia kada pakai wa sallallahu, Bapak ngejar itu sujud sahwi. Kadanya belain sebenarnya. Salawat itu belain melang surat abadnya. Jadi mesti ditutup dengan salawat. Dan ini doa qunutnya memang kayak inilah Nabi mengajarkan lah. Jadi salawatnya itu di ujung aja ada aja. Nah kada di awal. Beda kalau kita berdoa biasa, dianjurkan salawat itu di awal dulu. Habis itu di akhir. Ada ini jadi akhirnya memang kayak itu kayak Nabi kayak itu sudah melajari. Sudah iyalah. Jangan kena kalau pengjur bismillah dulu, alhamdulillah dulu, salawat dulu, hajar Allah mahdina. Oh jangan. Iyalah langsung aja Allah mahdina fiman hadait. Habis sudahlah. Nah kemudian wa yusannu rafu yadaihi fil qunuti, dan disunnatkan mengangkatkan kedua tangannya fil qunut di dalam berdoa qunut. Nah jadi sunat mengangkat tangan. Yalah, mengangkat tangan tikas dada gitu. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu sini mengajarkan mengangkat tangan itu dibuka kayak ini di sini. Ada yang kayak ini dah. Jadi dibuka. Nah. Kayak ini. Tapi bidian biasa kayak inilah, bidian biasa kayak ini beruntuk rapat lakian. Nah, bila nyaka ini jar sinin makanya mendapatkan dua pahala juga. Apa pahala pertama? Mengangkat tangan. Yang kedua matanya tetap melihat ke pesujudan. Kan sunat dalam sembahyang itu matanya melihat ke pesujudan. Nah, itu tak. Nah, ada juga kayak ini. Jadi mata melihat ke sini, yang penting matanya tetap konsentrasi dalam kekhusyuan ini membaca doa. Yalah. Cuman jangan terlalu lebar lah. Pas akan sejajarnya dengan dada. Jadi matanya tetap melihat kepada kepesujudan. Jadi dua tetap dapat pahala sih. Namun kayak ini kan mata kita melihat ke tangan. Kenapa penuh ini? Oh, yalah, cuman kan ada bapak juga, anak ini kan ada bapak juga, bisanya pian nang ini aku lebih khusyuk jar, bagus nang ini berarti, nang ini lebih khusyuk jar membaca doa, berarti kayak ini bagus, yalah, karena kan dalam sembahyang inti seharinya adalah kekhusyuan karena zatus sholah itu khusyuknya, yalah jati diri sembahyang itu kekhusyuannya, namun nang ini jar bina mata, misalnya nih, benar kayak ini aja bina khusyuk mana bila berdoanya, nah ya, nah ini, yalah. Yang penting sunat mengangkat tangan. Habis. Kemudian wala yusannu mashu wajhihi ba'dal qunuti,
Dan tidak disunnatkan menyapu wajahnya ba'dal kunut, setelah berkunut. Nah, kada disunatkan menyapu akan ke wajah. Makruh berarti menambah gerakan. Yalah, jadi baju sudah tuntung berkunut, tuntung udah berkunut, langsung hendak ke posisi yang kita hendak ke sujud. Kalau usah dianjur, ya ada dianjurnya aja. Allah. Nah, kayak itu tah. Kan usah lah dalam kitab kalau kada kita Bidayat Hidayah atau Muraqil Ubudiyahnya kalah di dalam situ tuh jelaskan kan sunat ketika sujud tuh tangan di sini. Jadi kayak itu kembalikan supaya mendapatkan pahala sunat ketika dia hendak mulai sujud. Jadi dianjurkan diantar kan artinya. Dia mana aja sampai ke sujud ya lah. Padahal kena kejajak tapih lah macam-macam. Nah, jadi sudah jadi suruh angkat tangan ketika kunutnya tuntung andak aja pulang sudah. Nah itu tak kalau saya ini pulang, alhamdulillahirabbil alamin. Ada makruh kan? Maka bila lebih dari 3 gerakan bisa sampai 3 gerakan batal. Karena kadang dianjurkan nang itu. Lah mau usap wajah. Ini bagi doa kunut ya yang di dalam sembahyang. Nah, tapi wa yusannu dzalika kharijas sholati ba'da du'a. Disunatkan mengusap ke wajah ialah tak di luar sembahyang setelah berdoa. Kalau di luar sembahyang sunat mengusap. Kenapa Presiden? 5 warada karena hadis yang telah datang kullu sya'ratin masahaha biyadihi ba'da du'a tashhadu lahu wa yaghfiru lahu bi'adadiha. Nah, setiap bulu yang menyentuh akan dia dengan tangannya setelah berdoa, maka bulu tersebut menjadi saksi baginya. Wa yaghfiru lahu bi'adadiha, dan Allah ampuni baginya dengan sebilangan itu bulu. Kan kita ada berdoa lalu kita mau usap taknya. Berapa banyak bulu yang kena usapan habis berdoa tuh nah? Itu karena menjadi saksi di akhirat. Dan Allah ampuni dosanya sebilangan bulu yang kena tadi. Maka pernah biasanya orang tua, ya lo kadang-kadang orang tua dulu atau sampai sekarang bilanya berdoa aja sampai ajalah sampai ke batis-batis disapuakan. Nah memang sunat tak sebanyak yang apa bulunya kan kayak di muha aja dah alis berapa sengot janggut misalnya ada. Yalah, itu karena jadi saksi. Nah, makanya sunat bilanya di luar sholat, habis berdoa, diusap. Kadang yang kayak itu namanya alhamdulillah. Atau nak ini ya, itu mau ucup tangan udah dalil. Jadi tak, yalah orang mau ngusap ke muha. Nah, yalah. Ada yang, ya, tuh, kayak itu aja, bayar belakang, kayak itu aja ya lah, ujung-ujungnya. Nah, kayak itu tak. Kalau di kunut kada, karena memang ada dari riwayatnya kayak itu. Nah habisnya. Kemudian wal imamu ya'ti bilafzil jam'i, dan imam mendatangkan dengan lafaz jamak. Yalah. Nah, ala imam lafaznya jamak sih dan jangan yang sorangan. Yalah. Nah, di sini memang ada riwayatnya lah. Yang doa kunut itu disuruh untuk jamak bilanya jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Yalah. Nah, jadi seperti itu dilapaskan dengan jama. Wa hakada li'annahu yukrahu lil imami takhsisu nafsihi biddu'a. Karena bahwasanya dimakruhkan bagi imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Li khabari, karena ada khabar. La ya'ummu 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum ay in taqassa thawabuhum bitafwidi ma tuliba lahum fayukrahu dzalik. Di sini karena ada hadis la ya'ummu, janganlah mengimami seorang qauman akan kaum fayakhussa nafsahu, maka ternyata ia khususkan dirinya bida'watin dengan doa dunahum selain mereka. Jadi aja seorang bila berdoa. Nah, fa'in fa'ala, maka jika ia memperbuat seperti itu, faqad khanahum, maka sungguh ia mengkhianati mereka. Apa maksud mengkhianati mereka? Maksudnya
Kalau bukan berdusta, oh ya berdusta. Nyaja berdoa, boleh aja berdusta. Ada maksudnya aja sini inta qasas sama buhum. Berkuranglah pahala mereka bitafwidihi dengan meluputkannya ia matulibalahum sesuatu yang dituntut untuk mereka. Intinya kan jakanya inya tuh nah berdoa jamak berarti sama umat berdoa. Jadi coba amin dapat juga pahala berdoa. Tapi kan hanya berdoanya sorongan, iyalah akhirnya jamaah kan dapat pahala berdoa. Yalah, lalu jadi fa'in pahala faqad khonahum mengkhianati mereka. Maksud mengkhianati mereka berkurang ya pahala mereka. Apa maksud berkurang? Iya karena keluputan pahala berdoa. Nah, inilah bagi doa-doa yang tidak datang bagi Nabi untuk menyorsorangan. Lainnya Allah ma'ajirni itu memang sorangan. Iyalah, Nabi nak itu mencontohkan. Iyalah, nah siapa yang membaca Allah ma'ajirni 7 kali ba'da maghrib, ba'da subuh, bilanya mati di siang itu kada masuk neraka yang 7. Bila mati di malam itu kada masuk neraka. Itu lafaznya Allahumma ajirni. Sudah nyakan mana nyakan membacanya kan beimbayan ngolah. Beimbayan lain jakanya piantum bihinipan aja. Jadi imam kan Allahumma ajirna minan nar, japian amin. Itu berdoa sama-sama nar aja ya Allah. Karena ini kan kita berwirid. Jadi sama-sama aja membaca imam handelnya atau handel itu memimpinnya maanunya supaya beimbayan baca berataan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Mau digantinya Bang Jar Allahumma ajirna ya kada apa-apa. Yalah, cuman lain hadis gitu tuh. Lain hadis kan diganti lafaznya. Kada boleh kita mengganti lafaz hadis ya Allah. Ya hadisnya Allahumma ajirni sama tak Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah kayak itu Bang sudah. Ya kadang-kadang pian ada juga yang mau wali loh. Yang di walinya tuh Allahumma ajirni ya. Allahumma a'inni kada. Orang mah hendak di wali itu sebijian. Yang mana-mana yang wiritan yang sorongan. Allahumma a'inni itu kan sorongan dah. Jadi kada paham walau Allahumma a'inni. Anak tuh itu padahal juga itu berapa orang Allah ma'inna tak? Oh, itu. Jadi wiritan itu kita barataan membaca. Jadi yang sudah lafaznya Nabi mencontohkan dan kayak itu pun sudah biar aja. Bahkan kalau kita mendengar pengajian guru bakhit lah, yang subhanallah subhanallah yang 3 tuh nah. Kan Nabi mengajarkan siapa yang habis sembahyang lalu dia membaca tasbih 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu ditutup 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wala haula wala quwwata illa billah. Ujungnya lah. Yalah. Nah, itu kalau ujungnya maka diampuni segala dosanya ya. Sekalipun tapi dosa kecil lah, sebanyak buih di lautan. Nah, itu kan Nabi mencontohkan tuh membaca tasbih 33. Jadi di sini tuh kayak itu aja 33. Maksudnya 33 kali. Sampai kita kan kadang-kadang ada yang ditambahin kalau yang sudah tonton 33 tasbihnya subhanallah 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 wa bihamdihi daiman alhamdulillah. Nah, bertambah subhanallah bihamdihi daiman. Yalah. Banyak alhamdulillah 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 ya ala kulli hali wa ni'matin wa fi kulli hali apa? Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli ni'matin Allah apa tuh? Alhamdulillah ala kulli hali wa fi kulli ni'matin ya lah. Itu kah? Ada itu dah. Allah bertambah itu pulang. Ibadah itu Allah akbar, Allah akbar kabira. Nah bertambah pula Allah akbar kabira. Hanyalah berarti kan kalau hadis kan 33. Tuntung 33 kada dalam baca suntung 33 ya subhanallah bihamdihi daiman. Kada dalam. Jadi jangan guru bakit jangan ditambah-tambah aja sendiri. Urut kan kadang mau tambah lah yang Allah akbar kabira itu nah. Nah, Bapak amunnya tandanya bertambah juga. Kalau kita belajar ilmu tata bahasa itu narannya jumlah mu'taridhah aja. Arti jumlah mu'taridhah itu kita kadang menganggap itu masuk dari hadis Nabi itu. Hanya kita tambahkannya itu tah. Tambahannya itu di luar dari itu. Tapi kita intinya 33. Cuman yang bagusnya kawan jangan ditambahi Bang. Supaya pas loh hadis.
Jargon banget Allah majirni itu bang sudah. Nah, dan ini pentingnya wawasan. Menyakadakar tahu di wawasan di sini kan bisa menyalahkan orang. Ya lah. Belum orang baca Allah majirna kan menyalahkan orang. Ada apa salahnya orang baca itu? Doa ya lah. Doa, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Kan ada salahnya ya lah. Nah, cuman bila orang Allah majirni itu nah jangan disalahkan. Maka penting mengaji supaya jangan menyalahkan orang yang bujur. Bujur lah. Hadis nang kayak itu. Nah, apa orang bila jadi imam tuh Allah majirna. Aku tuh mulai bahari mengaji mulai sampai wah ini jar. Misalnya guru anu misalnya lah siapa kah? Jadi Allah majirin. Nah tapi kalau doa kunut memang ada riwayatnya yang disuruh untuk jamak. Maka bila jadi imam berjamaah. Kita doa biasa jamak bertahan diganti doanya jangan sorangan. Kecuali ayat Quran misalnya ini membaca doa itu di Quran tuh juga ya sudah biar aja. Mencarilah doa yang awalnya jamak. Nah seperti itulah. Nah habis itulah wal imamu ya'ti bilafzil jam'i. Nah kita lanjutkan ulang. Wa yustahabbu al-qunutu lil imam wal munfaridi wal ma'mumi illam yasma' qunutal imam. Wa in sami'ahu jar. Nah karena si makmum ini apa jar? Pak Amin kah atau kayak apa kah? Nah minggu depan insyaallah kita lanjutkanlah. Nah, kita. Nah sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita berkumpul di dalam majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semua diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mendapatkannya dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna, zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung kita, Allah hindarkan dari segala macam bala musibah. Mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, iman sempurna, masuk surga bi Allah hisab, mendapatkan syafaat Rasul dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiyin wa ala kulli man salafus salih wa ila hadratin Nabi sayyidina محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتواجد بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك وابعثنا بمن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بإشراق له